Tapi jangan lupa bahwa mereka, para raja dan sultan itu juga pernah punya andilnya, yaitu membangun semacam monumen-monumen besar seperti Borobudur, Prambanan, Kalasan. Nah, ini semua sebetulnya kita harus sepakat bahwa makanya dari tempat inilah kita ingin menggambarkan bahwa perjuangan untuk menjadi bangsa yang besar itu sebenarnya dimulai sejak abad ke-1 oleh bangsa ini. Setiap bangsa di bumi ini mempunyai sejarah serta kebudayaannya masing-masing, termasuk Indonesia, yang dikenal kaya akan sejarah serta kebudayaannya. Berdasarkan hal tersebut, Kedaton Nusantara Jakarta yang terletak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, didirikan pada tahun 2011 oleh Pangeran Nata Adikunamas Utoyib Adiningrat demi menyelamatkan aset bangsa. Kedaton Nusantara Jakarta merupakan bangunan tradisional yang terbuat dari gabungan kayu, dan di dalamnya berisikan barang-barang bersejarah, peninggalan kebudayaan, dan sastra pada masa lampau. Kedaton Nusantara Jakarta adalah bagian daripada Yayasan Raja Sultan Nusantara. Namun demikian, sebagai kedaton yang otonom dan mandiri, di sini ada Yayasan Kedaton Nusantara, disingkat YAKATRA. Di dalam Yayasan Kedaton Nusantara ini, saya sebagai pengageng, dan tujuan daripada yayasan ini adalah membangun kembali satu kebesaran masa lalu, terutama adalah tentang keindahan kebudayaan yang ada di keraton, untuk kita persembahkan kepada generasi masa depan, agar kita mempunyai kejayaan masa depan yang tidak pernah meninggalkan dari warisan para leluhur kita. Karena kita ada di Jakarta, maka kami sepakat mendirikan yayasan ini dan memberi nama Kedaton Jakarta. Nama saya Pangeran Nata Adikuno Mas Utoyib Jayakarta Adiningrat, dan saya adalah pengageng dari Kedaton Nusantara Jakarta. Istilah kedaton adalah istilah yang lebih universal daripada keraton. Kalau keraton terkesan Jawa ya, keraton Solo, keraton Yogyakarta gitu ya. Karena dari dulu kalau kita membaca lagi sejarah-sejarah kebesaran kita, itu Sriwijaya juga kedatuan atau kedaton ya. Kemudian Majapahit itu juga kedatuan atau kedaton. Nah, oleh sebab itu di dalam kedaton itu ada istilah putri kedaton. Tidak ada putri keraton, tidak ada, putri kedaton. Artinya apa? Artinya satu rumah yang didirikan oleh orang atau tokoh yang dia punya semangat untuk membangun kembali apa-apa yang pernah jaya di masa lalu, teristimewa dalam hal arsitektur. Ini sekitar 4.000 meter seluruhnya, tetapi bangunan ini sendiri sekitar 600 meter persegi. Tapi yang unik daripada kedaton ini adalah ini dibuat dari kayu yang sangat kuat ya, kayu yang sangat kuat. Dulu sebelum ada beton, semua jaringan listrik yang ada di jalan-jalan itu pakai tiang dari kayu yang dibuat rumah ini. Artinya rumah ini memang kuat. Bisa dibuktikan kalau dari 64 didirikan, kemudian
taman mini dan saya pindahkan di sini, tepatnya adalah sekitar tahun 80-an, 85 lah. Nah, kemudian saya dirikan kembali dan sampai hari ini bangunan ini adalah 5 lantai. Kalau kita mulai dari 5 lantai dan tidak memakai paku, jadi semuanya original. Nah, karena tidak memakai paku dan dirikan sedemikian rupa, saya melihat bahwa nenek moyang kita ini dulu ternyata sangat hebat, nyatanya bisa mendirikan ini. 2009 itu ada pertemuan Raja Sultan Nusantara itu di Istana Merdeka. Saya kebetulan oleh Raja dan Sultan didaulat menjadi ketua Badan Pekerja Raja Sultan Nusantara, pasti zamannya Pak SBY. Setelah 2009 tadi saya menjadi ketua Badan Pekerja Silaturahmi Raja Sultan Nusantara. Itu saya keliling seluruh Nusantara. Bahkan yang terjauh pun saya datangin. Misalnya Kerajaan Kaimana itu adanya di Papua. Iya, di Papua. Kemudian di Maluku, kemudian saya datangin juga cukup jauh, Sulawesi, Ternate saya datangin, Tidore saya datangin. Nah, dari mereka saya dapat beberapa souvenir, misalnya seperti piring-piring tua itu. Nah, ternyata seperti kalau kita ke daerah Sulawesi gitu ya, kemudian ada daerah-daerah yang dulu itu ternyata sudah ada hubungan dengan China, terutama perdagangan, maka banyak porselin tua itu yang bisa saya dapat. Kemudian pada saat sampai di Batak sana juga ada kerajaan tua, saya dapat namanya tongkat ya, tunggal Panaluan itu. Nah, dari situ terus-menerus saya kumpulkan, terutama adalah arca-arca ini yang punya nilai tinggi, termasuk juga keris-keris dan pusaka. Nah, semua saya peroleh dengan cara merupakan satu souvenir ya, atau hadiah dari kedatangan saya, sehingga saya bisa mengumpulkan sebanyak ini, termasuk kitab-kitab lama ya, ada Al-Quran yang masih ditulis tangan. Banyak orang-orang dari China datang ke sini untuk belajar pada nenek moyang kita yang sudah menguasai kitab-kitab. Pada saat itu yang dikenal misalnya ada kitab Sangyang Kamahayanikan. Nah, kitab ini menceritakan tentang bagaimana Buddha yang di Pahadi Borobudur itu diceritakan dalam kitab itu. Artinya apa? Artinya Borobudur itu ternyata di Pahat itu merupakan kitab suci yang dipahat di dalam bangunan. Karena itu semua cerita tentang contoh-contoh tentang baik dan buruk ya. Jadi ini didirikan tidak sekedar megah-megahan, pura-pura jadi raja, bukan. Tapi kita ingin membangkitkan itu. Ya, dan itu saya tidak cuma dengan segala daya saya, buktinya semua buku saya kumpulkan. Tidak hanya dari Jawa kan, kalau ada Lagaligo kan tidak hanya dari Jawa, dan seterusnya semua saya kumpulkan di sini. Dan buku yang ada di sini adalah merupakan narasumber, tidak sekedar banyaknya saja, tapi masing-masing punya nilai sejarah yang tinggi. Dan tujuan didirikannya Kedaton ini pertama-tama adalah mengingat kembali atau mencatat kembali atau mengabadikan sejarah bangsa. Wayangnya Pak Gun itu gede-gede, Pak. Gunungan kayak gitu itu pasti bakal kepotong ini. Untuk artistik kurang, Pak. Artistik itu udah bagus banget, Pak. Kebiok soalnya. Jadi kita ngomongin budaya Jawa nih, toh. Kebiok. Jadi kelirnya di mana? Meriki, Pak. Pun gawangan itu meriki. Pak. Pak, mapas ini Pak. Pun. Ya. Apa sih? Di pinter meter. 1, 2, 3, 4 meter itu loh Bang, 4. 5, Pak. 4 meter. Patah masalah. Oh, memiliki itu ya, Pak. Oke, pasti nih. Mau dinaikkan seberapa toh tingginya Pak De? Mau dinaikkan seberapa? Gini, Pak. Masa gitu bagus. Nah, kalau yang untuk dalam itu tambahan dari triplek aja. Iya, ini level. Level.
setinggi itu aja. Bisa. Memiliki Bisa cukup. air, apa kotak kan memiliki kotak wayang kan tekan mriki iki aku apal ketahuan pasti tekan mriki Kalau ini pun sudah saya pilih. nggih Pak Dalam saya pilih. pasti lebih inggil dan sindir kan memiliki Pak Gun ki minimal sindir papat iki nek enggak papat loro nggih 1 2 3 4 teng mriki sindir gonge teng mriku Pak buat pegangan ya Kan diambil. Pindah sini. Terus atapnya tinggal nambah itu. Ukiran yang mana? Itu yang di atas tuh. ke atas lasaran itu loh Yang di atas depan tuh, di atas Oh. kawasan. Itu kan di situ itu kan. Benar. Enggak, Bener. taruh di luar terus dikasih atap begini aja. Oh, Jadi bisa. itu ya nggak bisa. Mungkin itu aja cukup pakai genting ada. Oh, pakai genting. Khusus ini aja. Oh. Kan tidak penuh nanti. Dia mau kita tapi kan paling sebatas dari situ Oh, gitu. supaya air bisa lari ke kiri kanan. nah iya Ya, setuju. Ya. Nah atasnya itu giring airnya itu atasnya itu kalau saya follow di atas tulisan Arab itu. Oh, Gitu. oh tulisan Arab tuh ya, tengah itu ya. Jadi gue keliru barang gue sudah datang. Bersih juga. Ya nggak usah dong. Itu kan karena atasnya nanti ya tinggal beli ini. Berjaringan. Kalau berjaringan kan udah murah itu. Bukan kayu. Selain menjadi tempat untuk melestarikan dan menjaga warisan leluhur, Kedaton Nusantara Jakarta juga rutin menyelenggarakan kegiatan budaya dan acara-acara adat lainnya. Iya tapi nggak cukup ditanggung. Ya, perkenalkan nama saya Bambang Supangkat. Posisi saya atau tugas saya di sini adalah sebagai pengelola, penanggung jawab tempat. Maka saya diberi amanat untuk menunggu, mengawasi, mengontrol. Ya, artinya menerima kalau ada tamu, apapun keperluannya yang berkaitan dengan dia mau pakai tempat, dia mau meminta informasi mengenai budaya, siapa yang perlu saya hubungi untuk memberikan informasi dalam arti sebagai narasumber. Dan rata-rata beberapa kunjungan yang pernah datang ke sini itu untuk menambah wawasan atau referensi dalam arti sebagai studi banding, baik yang tingkat SLTA dari SMK itu, ada SMK budaya itu juga pernah datang ke sini, kemudian dari beberapa perguruan tinggi, lebih-lebih ada beberapa mahasiswa yang mengkhususkan diri untuk menambah referensi keilmuan bidang sejarah dan budaya. Ingin saya sampaikan bahwa di Kedaton ini sebetulnya kita sudah mulai membuka diri lagi menerima kunjungan harinya Sabtu sampai dengan Kamis. Jumatnya kita ambil untuk libur. kue tak kutuk jadi elek gitu kan jadi jelek gitu akan berubah lah jadi Durga ini dari secantik ini dikutuk jadi ini der gini apa mersinya ini mersinya tapi kalau mungkin kalau ini kan gaya Jogja yang ini gaya Cirebon ini Cirebonan yang gaya Solonya mana gaya Solonya hilang gak tahu dicolong siapa akhirnya Betara Kala pun ngadep ke bapaknya menghadap ke bapaknya minta makanan kecuali ikan apa gitu. Ya udah kamu aku kasih makanan berupa manusia Sukerta yang jenisnya adalah ini
anak yang lahirnya seperti ini, orang yang berpuatannya seperti ini, yang rumahnya seperti ini ya, waktu itu aku ceritain kan. Udah gitu, ayo kamu pergi dari Kahyangan, jangan ngerusak Kahyangan. Nama saya Muhammad Ray Taufik Rohim Darmawan. Saya di sini sebagai salah satu pengurus bersama dengan Pak Bambang, yang salah satunya saya dikhususkan untuk mengurus di Pusaka dan Perpustakaan Kedaton Jayakarta. Dulu itu saya diklat pendidikan dan latihan wayang kulit di Istana Anak-anak Taman Mini Indonesia Indah, dan saat itu Pak Masud masih menjadi manajer kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah. Saya kenal sama Pak Masud dari sana. Untuk efektifnya, saya hampir setiap hari di sini itu jalan 1 tahun. Tapi kalau untuk udah beraktivitas di sini itu udah dari tahun 2017. Pada awalnya melihat Kedaton ini gudang dan sumber ilmu untuk khususnya untuk kuliah, untuk perkuliahan saya, untuk sekolah saya. Tapi setelah itu pun ya saya rasa saya tidak hanya cukup hanya kesini cuman baca buku terus pulang, baca buku pulang. Itu pada awalnya begitu. Tapi setelah dekat sama Pak Masud, setelah dekat sama Pak Bambang, akhirnya saya memutuskan untuk mengabdi di sini dan bersama untuk menjaga Kedaton Jayakarta ini. Ya walaupun memang tidak dilahirkan di keluarga yang tradisional, keluarga yang bukan keluarga yang masyarakat adat seperti itu. Saya pun dilahirkan di Jakarta, tapi memang dari kecil itu walaupun tidak ditanamkan oleh orang tua, tapi saya menanam dan memupuk diri saya sendiri agar melihat ini tuh tidak seperti wah ini tempat tinggalnya setan, wah ini istananya makhluk-makhluk goib atau lain sebagainya, klinik-klinik dan sebagainya. Bahkan seperti dupa gitu kan. Itu pun kenapa dibakar di Kedaton ini dibakar dupa gitu kan. Itu pun satu, Kedaton ini kan dari kayu ya. Dan kayu itu pun lembab, kalau lembab pun bau. Dupa itu bisa menetralisir dari bau tersebut gitu kan. Dan sebenarnya banyak simbol-simbol juga, misalnya kayak dupa yang dibakar itu 7 itu ya mungkin kalau di bahasa Indonesia jadinya tujuan. Kalau misalnya di bahasa Jawa 7 itu pitu, ada pitulungan, pitutur, pituduh. Ya itu makna-makna yang ada sih ya, yang saya tahu. Ya kalau untuk ibarat kita ngomongin secara umumnya tradisi ya Mas ya. Secara umumnya tradisi, tapi khususnya ya Kedaton ini gitu kan. Kalau secara umumnya tradisi ya sebenarnya harapan saya lagi-lagi itu kan, hubungannya tradisi kita udah terlalu klinik di mata anak milenial. Bahkan ketika ngelihat keris yang pertama ditanya bukan ini pembuatnya siapa atau ini dibuat tahun berapa, tapi pertanyaan pertama biasanya yang keluar ini ada isinya apa enggak. Saya pribadi itu sebagai trigger saya untuk gimana ya caranya biar anak muda sekarang tuh nanyanya nggak itu gitu. Pengen mematahkan itu. Saya itu pengen mematahkan itu gitu. Karena sangat disayangkan ketika barang-barang bernilai seni tinggi hanya dianggap remeh sebagai media untuk tanda kutip yang aneh-aneh, klinik-klinik.
Dengan mempelajari sejarah, sama halnya dengan mengenal diri sendiri. Dengan menilik peristiwa masa lampau, seseorang akan mampu menghormati dan senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.